Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzakir, dosen S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Saya mengampu mata kuliah Integrasi Materi IPS SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran dengan model DIA, Delivery, Instruction, and Assessment. Integrasi materi IPS SD secara umum bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun tujuan khusus mata kuliah integrasi materi IPS SD adalah mata kuliah ini bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai kompetensi dan metodologi dasar mengintegrasikan materi IPS dan kemudian mengembangkannya dalam materi pembelajaran tematik di SD. Mata kuliah integrasi materi IPS SD merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa mampu mengembangkan dan mengintegrasikan materi pembelajaran IPS di sekolah dasar. Proses pembelajaran akan dapat berlangsung dengan baik apabila persiapan, perencanaan, dan perencanaan disusun dengan baik. Materi kuliah meliputi 1. Karakteristik siswa SD kelas rendah dan kelas tinggi, serta mengetahui perkembangan kognitif siswa. Kedua, tema-tema integrasi, hakikat integrasi, model-model integrasi, dan penerapan model pembelajaran integrasi. Yang ketiga, konsep pembelajaran IPS terpadu dalam ilmu IPS berdasarkan topik, potensi utama, dan permasalahan. Yang keempat, paradigma baru pembelajaran IPS dari sisi konsep, nilai, dan norma. Yang kelima, implikasi pembelajaran IPS terpadu bagi guru, siswa, dan materi. Keenam, model-model integrasi materi IPS seperti model Weber, threaded, dan integrated. Yang ketujuh, membuat perangkat pembelajaran IPS integrasi. Dan yang terakhir, mempraktikkan team teaching. Adapun capaian kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah integrasi materi IPS SD yaitu 1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan karakteristik siswa SD kelas rendah dan kelas tinggi dan mengetahui perkembangan kognitif siswa. Yang kedua, mahasiswa memahami tema-tema integrasi, hakikat integrasi, model-model integrasi, dan penerapan model pembelajaran integrasi. Yang kelima, mahasiswa memahami dan mampu membuat konsep pembelajaran terpadu dalam ilmu IPS berdasarkan topik, potensi utama, dan permasalahan. Yang keempat, mahasiswa memahami paradigma baru pembelajaran IPS dari sisi konsep, nilai, dan norma. Yang kelima, mahasiswa dapat memahami implikasi pembelajaran IPS terpadu bagi guru, siswa, dan materi pembelajaran. Yang keenam, mahasiswa dapat memahami dan dapat mempraktikkan model-model integrasi IPS dengan model connected, sequence, dan model share. Selanjutnya, yang ketujuh, mahasiswa dapat memahami dan dapat mempraktikkan model-model integrasi materi IPS dengan model Weber, thread, dan integrated. Yang kedelapan, mahasiswa dapat membuat perangkat pembelajaran IPS integrasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu untuk melaksanakan atau mempraktikkan team teaching. Adapun metode pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu menggunakan model DIA. Delivery yaitu saya akan melaksanakan perkuliahan dengan metode ceramah,
dan diskusi kelompok, dan mind mapping, agar mahasiswa dapat berpikir kritis dan dapat mengembangkan sendiri pengetahuan dari berbagai sumber belajar. Yang kedua yaitu interaction, yaitu mengajak mahasiswa untuk berinteraksi dengan berdiskusi dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu assessment, yaitu saya menjelaskan kepada mahasiswa tentang kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi yang akan dilaksanakan. Berikut adalah RPS mata kuliah integrasi materi IPS SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa dulu. Semoga perkuliahan hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tercatat sebagai tambahan amal ibadah buat kita semua. Pengampun dosa-dosa kita. Bagi orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, semoga mendapat keberkahan rezeki, panjang umur, dan bagi yang sudah meninggal dunia, semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa mulai. Baik teman-teman semua, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang paradigma pembelajaran IPS di SD. Jadi pentingnya kita mempelajari tentang paradigma belajar IPS di SD, yaitu bahwa kita punya mengetahui tentang sudut pandang fenomena-fenomena, kejadian-kejadian faktual di berbagai belahan dunia atau di lingkungan sekitar kita, kemudian untuk kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Oleh karena itu, tentu sangat penting bagi teman-teman untuk mengulang kembali pembahasan yang pernah kita bahas pada minggu yang lalu tentang paradigma belajar IPS. Kemudian untuk minggu ini nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Kita akan membahas tentang implikasi pembelajaran di IPS SD ya. Jadi biar lebih komprehensif nanti pembahasannya akan saya serahkan presentasinya ke kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul untuk menuntut ilmu. Dan kedua kali tak lupa kita haturkan selawat beserta salam buat junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari tebing-tebing kehancuran menuju jalan iman dan Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai implikasi pembelajaran terpadu pada materi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya mewakili kelompok 5. Pembahasan kita kali ini tentang pembelajaran terpadu, implikasi pembelajaran terpadu. Nah, ada 3 yang akan kita bahas teman-teman. Ada implikasi pembelajaran terpadu kepada itu, implikasi pembelajaran terpadu kepada siswa, dan implikasi pembelajaran terpadu. Apa itu implikasi pembelajaran terpadu teman-teman? Ini merupakan suatu yang baru atau merupakan inovasi. Tentu tidak mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan penyelesaian diri dan kemauan untuk beradaptasi. Begitu pula dengan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu bisa dilakukan di jenjang pendidikan usia dini
Namun tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu jenjang SMP, MTS, dan SMA. Nah, jadi di jenjang usia dini, maksudnya dari TK kita sudah bisa mempelajari terpadu. Nah, bukan hanya TK, bukan hanya di, namun juga kita juga bisa melakukan pembelajaran terpadu ini di SMP, di SMK, di SMA ya teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama, implikasi pada guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik, menyenangkan, dan utuh. Nah, implikasi pada guru ini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kekreatifan gurunya ya. Bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana cara memilih kompetensi yang dimana ini lebih bermakna dan lebih bisa dipahami oleh peserta didik kita. Ya, selanjutnya. Oke. Nah, pembelajaran terpadu dalam hal ini diajarkan dengan cara tim satu topik. Pembelajaran dilakukan oleh lebih dari seorang guru. Setiap guru memiliki tugas masing-masing sesuai dengan keahlian dan kesepakatan. Nah, jadi yang namanya pembelajaran terpadu ini bukan hanya satu mata pelajaran teman-temannya. Ada IPS di sana, ada bahasa Indonesia, ada Matika, ada PPKN, ada juga ilmu pengetahuan alam. Nah, makanya tim teaching ini ada banyak guru di sana. Ada yang guru ahli PKN misalnya, ada yang guru ahli IPS, bahasa atau Matika. Nah, berkumpul menjadi satu, ya membuat kesepakatan gitu. Gimana cara kita membuat pembelajaran di kelas ini menggunakan pembelajaran terpadu. Nah, selanjutnya. Sekarang kekurangan tim teach teman-teman. Setiap guru dalam satu tim akan saling mengandalkan sehingga pencapaian KD tidak akan terpenuhi. Selanjutnya, jika kurang persiapan di kelas tidak akan berjalan dengan baik sehingga guru tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalam kelas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada banyak mata pelajaran di pembelajaran terpadu ini dan ada banyak guru. Nah, misalkan ada guru yang ahli ini, karena banyaknya otak di sana, bisa saja sulit terpenuhi ya di KD-nya. Nah, jika di sana kurang persiapannya, itu bisa ambur-ambur di kelas dan tidak sesuai rencana apa yang akan diajarkan. Selanjutnya, teman-teman, ada langkah-langkah yang harus dicapai tim teach dalam pembelajaran terpadu. Nah, yang namanya pembelajaran itu harus punya tujuan. Nah, jadi apa yang tujuannya dilakukan menelaah untuk memastikan berapa KD dan SK yang harus dicapai dalam satu topik pembelajaran sehingga guru bertanggung jawab atas tercapainya KD yang dalam SK yang dia mampu. Misalnya SK 1 oleh guru dengan latar belakang biologi, nah, yang kedua oleh guru berlatar fisika dan seterusnya. Disusun skenario pembelajaran dengan melibatkan semua guru yang termasuk ke dalam topik yang bersangkutan. Lakukan evaluasi dan remedial menjadi tanggung jawab masing-masing guru sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oke, selanjutnya. Ada namanya guru tunggal juga teman-teman. Guru tunggal ini adalah pembelajaran terpadu dengan seorang guru merupakan hal yang ideal dilakukan. Hal ini disebabkan karena bidang kajian menjadi satu mata pelajaran guru dapat memancing skenario pembelajaran sesuai dengan topik yang ia kembangkan tanpa konsolidasi terlebih dahulu dengan guru yang lain. Tanggung jawab yang ditukar oleh seorang diri, maka potensi saling mengandalkan tidak akan muncul. Selanjutnya, kelemahan guru tunggal. Guru bidang studi sehingga kesulitan untuk menggabungkan terhadap berbagai studi tersebut. Guru bidang studi tentu tidak. Nah, maksud guru tunggal ini misalnya
Nah, seorang guru ini menguasai bidangnya, misalnya ia menguasai IPS misal teman-teman, sedangkan dalam pembelajaran terpadu ini kan kita belajar banyak mata pelajaran, ini akan kesulitan bagi guru tunggal. Itu saja penjelasan tentang implikasi pembelajaran terpadu bagi guru. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Saran apa implikasi pada siswa? Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara Hamzah Luwadi. Katanya dipersilakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan implikasi pada siswa. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam implikasi ini. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, berpasangan ataupun kelompok. Siswa juga harus memiliki kesiapan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana dan pemecahan masalah. Ya, jadi di sini siswa dituntut lebih aktif. Jadi ya guru hanya memancing agar siswa itu lebih bisa kreatif dalam pembelajaran itu. Siswa dituntut lebih aktif untuk mencari misalnya temanya itu tumbuh-tumbuhan, mereka disuruh untuk yang misalnya keluar ke lapangan mencari tumbuhan-tumbuhan yang langka. Implikasi pada bahan ajar. Ya. Sumber belajar utama yang dapat digunakan dalam pembelajaran terpadu dapat berbentuk teks tertulis seperti buku, majalah, brosur, surat kabar, poster, dan informasi lepas atau berupa lingkungan sekitar seperti lingkungan alam, lingkungan sosial sehari-hari. Seorang guru yang akan menyusun materi perlu mengumpulkan dan mempersiapkan bahan kepustakaan atau rujukan buku dan pedoman yang berkaitan dan sesuai untuk menyusun dan mengembangkan silabus. Ya. Jadi di sini tugas guru ya utama dalam merumuskan ya misalnya RPP atau tema mengajar ya. Jadi kita dituntut sebagai guru harus mencari materi-materi atau buku-buku yang relevan dengan silabus tadi ya. Next, sarana dan prasarana dalam pembelajaran terpadu. Sarana dan prasarana, guru dituntut untuk jeli dalam memilih media karena media dapat memanfaatkan dalam pembelajaran terpadu. Ya, sangat penting ya media karena kita mengajar anak SD, apalagi ini pembelajaran terpadu. Jadi media yang dipilih harus lebih inovatif dan lebih relevan dengan usianya atau barang-barang di sekitar kita sudah media yang lebih gampang kita temui dan gampang kita buat ya seperti itu. Ya, next. Sekian dan terima kasih. Ya. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok 5 mengenai implikasi pembelajaran terpadu. Selanjutnya pada audiens atau teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka diskusi dengan tema tadi yang sudah disebut. Sedikit saya mau tanya ini, tapi saya harus jelasin sedikit, tidak apa-apa Pak. Mengenai tadi sudah disebutkan dengan implikasi terpadu, pembelajaran terpadu. Ini agak sulit. Memang sudah disebut tadi, sudah dibaca sesuatu yang baru yang sulit kita laksanakan. Apalagi ini sifatnya suatu mapel yang lain kita gabungkan jadi mapel yang satu kesatuan yang tidak bisa pisah. Tapi saya yakin, bukan artinya saya ramaikan guru nih. Guru itu tentu memiliki 4 kompetensi, tidak akan terlepas dari 4 kompetensi. Tapi ini siapa tahu nanti salah satu, karena kita berbicara bukan di SD aja Pak, di SMA nanti kita berbicara salah satu kan keahliannya guru itu beda-beda, ada istilahnya beda guru yang lain,
bidang sosiologi, ada apalagi bahasa, itu tidak akan mungkin sulit untuk kita terapkan di SD, apalagi mencakup siswa yang sekolahnya sekolah tinggi, isinya di sekolah bawah. Nah, ini bagaimana nanti kita terapkan, apakah bisa efektif pembelajaran terpadu ini kita adakan di SD, sementara guru itu tidak sama ahlinya dalam bidang itu. Nah, pertanyaan saya nanti ini, apakah pembelajaran terpadu itu tersebut akan efektif atau tidak dalam kita terapkan di SD, sementara guru itu tidak semuanya ahli di bidangnya. Ada yang bidangnya kayak saya sebutkan tadi, bermacam-macam bidang. Nah, yang sulit kita satukan antara mapen yang lain itu yang kita jadi permasalahannya di tingkat SD. Cuma itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Isnaila dari kelompok 7. Ingin bertanya ke kelompok 5 tentang mengapa pembelajaran terpadu itu harus berpusat kepada siswa. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Terima kasih atas presentasi yang diberikan. Itu tadi memang tentang pembelajaran terpadu dan implikasinya bagi guru, siswa, dan materi ya. Jadi pembelajaran terpadu ini adalah pembelajaran yang di dalamnya itu ada integrasi materi-materi, kemudian integrasi baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Namun permasalahannya begini, ketika pembelajaran terpadu itu misalnya menggunakan deep teaching, dengan ini kan salah satu pendekatan dalam pembelajaran terpadu adalah bagaimana pembelajaran itu strateginya menggunakan team teaching. Sementara team teaching ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang kedua membutuhkan koordinasi antar guru. Kemudian yang ketiga membutuhkan perencanaan bersama. Sementara guru ketika berkomunikasi itu kan mempunyai keterbatasan waktu, kemudian di tempat yang berbeda, sehingga memang koordinasi dibutuhkan sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan team teaching. Memang betul bahwa bisa jadi itu tidak akan efektif. Tapi apabila ini direncanakan dengan baik, sesungguhnya itu bisa dilaksanakan. Jadi integrasi pembelajaran IPS itu ada dua jenisnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada intra. IPS itu kan sebenarnya sudah integrasi ilmu dari beberapa bidang kajian. Yang pertama sosiologi, yang kedua sejarah, yang ketiga ekonomi, yang keempat hukum, yang kelima kealaman ya seperti geografi, kemudian astronomi, dan fenomena-fenomena kejadian-kejadian sosial. Atau yang terbaru adalah tentang bagaimana perkembangan teknologi. Dan ini bisa dijelaskan dalam dua bentuk. Yang pertama, membuat konten materi secara bersama-sama. Yang kedua, bisa dijelaskan secara kontekstual dalam bentuk penjelasan atau contoh. Tinggal dibagi nanti peran guru, misalnya dalam team teaching itu terdiri dari 2 orang guru. Tinggal dibagi perannya. Seperti itu. Yang kedua, apabila misalnya antar mata pelajaran, misalnya seperti ilmu sosial dengan ilmu alam. Jadi di IPS SD dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya IPAS. IPAS ini sendiri antara mata pelajaran IPS pada kurikulum 2013, mata pelajaran IPA dan mata pelajaran bahasa. Ya. Jadi memang guru itu dituntut untuk bisa berbagi peran ketika menjelaskan kepada siswa, dan mereka harus menyepakati batasan-batasan pembahasan sehingga masing-masing guru itu punya peran dan punya alokasi waktu yang mencukupi. Ya. Pembelajaran terpadu juga bisa pembelajaran terpadu ini bisa dijalankan dengan guru tunggal. Artinya guru dituntut untuk mempunyai wawasan yang cukup luas untuk updating ilmu pengetahuan, meningkatkan kompetensi pedagogis yang dia punya. Jadi memang seperti itu tadi, guru
harus punya pemahaman yang luas. Kenapa? Tuntutannya sekarang siswa SD ini, siswa-siswa ini punya sumber belajar tidak hanya guru, tapi sumber belajar yang luas. Bisa dia dari internet, bisa dia lihat di lingkungan sehari-harinya, di media massa. Oleh karena itu, sekarang guru dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas dan meningkatkan kompetensi pedagogis. Yang ketiga, misalnya dalam proses integrasi ilmu itu, pembelajaran integrasi atau pembelajaran IPS terpadu itu, pemilihan media. Media pembelajaran itu penting, seperti yang dijelaskan pemakaran tadi. Fungsinya untuk apa? Agar pesan-pesan yang disampaikan itu dapat sampai secara cepat, efektif bagi siswa. Karena terkadang ini kan kita mau dalam pembelajaran terpadu, kita ingin menjelaskan aspek-aspek yang sifatnya kompleks. Kejadian-kejadian, fenomena-fenomena sosial itu sifatnya kompleks, dijelaskan secara lebih konkret agar siswa memahami mata pelajaran yang akan disampaikan atau yang disampaikan, dan itu bisa disampaikan dalam bentuk visualisasi atau audio visual. Jadi kejadian-kejadian tertentu itu dapat diolah secara sederhana kepada siswa agar apa? Mereka mengerti tema yang dipelajari pada saat itu. Seperti itu. Jadi student center itu ini sudah tuntutan MBKM ya. Kurikulum Merdeka itu harus mengharuskan guru tidak lagi sebagai sumber utama pembelajaran, tapi guru adalah seorang fasilitator pembelajaran yang membimbing siswanya, yang memfasilitasi siswanya untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Artinya ada peran 70% siswa kalau bisa kita bilang untuk mereka mencari sendiri pengetahuannya. Melewati Anda, tinggal Anda siapkan bukunya, kemudian Anda siapkan tempatnya, mereka mencari sendiri materinya. Anda cukup menyiapkan materi, nanti mereka bisa diskusikan secara bersama-sama, bisa dalam bentuk proyek atau problem based learning, itu bisa digunakan. Sehingga apa? Siswa ketika mendapatkan pengetahuan kesannya berbeda, tingkat kemelekatannya berbeda. Pengalaman dalam pembelajaran itu jauh lebih tinggi. Jadi seperti itu yang diharapkan ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada ya? Baik, kalau gitu kita akhiri perkuliahan hari ini. Jadi teman-teman ambil keputusan sekecil apapun dalam hidup Anda, karena keputusan itu akan sangat mempengaruhi masa depan Anda. Terus kembangkan wawasan, tingkatkan kompetensi pribadi, tingkatkan kemampuan pedagogis, baca lebih banyak lagi untuk kita mempersiapkan diri agar menjadi guru yang profesional, guru yang berwawasan, guru yang dapat mencerdaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Baik, kita ketemu minggu depan pada pembahasan kelompok 6. Semoga sekali lagi apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu bagi kita yang berguna nanti setelah kita menjadi guru. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Jadi jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah, dan jika itu ada kurangnya datangnya dari kami pribadi. Allahumma fikil aqami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.